Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat data, sahabat statistik, sahabat Lahar Posko. Luar biasa sekali, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang bersama Kak Agus Arliansa. Beliau adalah koordinator tim pelaksanaan kegiatan registrasi sosial ekonomi di Kabupaten Lahar. Terima kasih atas waktu yang diberikan Kak Agus atau Bung Agus atau Mas Agus ini. Lebih enaknya apa? Kira-kira Kak Agus saja ya. Agus ya. Oke, Kak Agus. siap. Terima kasih Kak Agus yang sudah sempat datang dan sudah sempat meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang tentunya dalam kesibukan sebagai koordinator tim. Luar biasa sekali Badan Pusat Statistik mendapatkan amanah dalam pengelolaan kegiatan registrasi sosial ekonomi. Saya ingin tahu Kak, apa sih registrasi sosial ekonomi itu sendiri? Ya, jadi ini apa? Saya manggilnya apa nih? Bung atau Adik aja lah. adik Kak. aja ya, adik. Oke. Jadi pendataan registrasi sosial ekonomi atau yang disebut Reksosek Ah, adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kemudian kondisi sosial, dan ekonomi dan tingkat kesejahteraan itu maksudnya dari pendataan Reksosek ini. Seluruh kabupaten kota, kalau nggak salah 514 kabupaten kota di seluruh tanah air akan melaksanakan kegiatan registrasi sosial ekonomi secara serentak. Ya. Nah, dasar dari kegiatan Resosek itu apa sih? Ya, baik. Dek Baim ya, jadi tadi ya, Dek Baim. Oke, Dek Baim. Jadi Karena saya lebih muda kayaknya ini. gitu ya. Tapi kalau kelihatannya saya yang lebih muda. Oke, jadi dasar dari pelaksanaan dari pendataan awal registrasi sosial ekonomi adalah itu instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022, mana instruksi tersebut tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Di sini BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi. Dan juga di tanggal 16 Agustus tahun 2022 kemarin, Bapak Presiden juga menegaskan bahwa pendataan awal registrasi sosial ekonomi ini adalah pendataan super prioritas. Jadi pendataan ini sangat penting dilaksanakan demi terwujudnya reformasi sistem perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Itu baik. Nanti akan outputnya akan menghasilkan basis data seluruh warga masyarakat di tanah air. Kalau nggak salah di Lahar ini ada 16 kelurahan, 360 desa yang akan didata. Sekitar kalau nggak salah 4.000 juta masyarakat di bumi seganti setungguan akan didata begitu. 439.000 kalau penduduknya ya. Tapi untuk yang di sini kita kan pakai keluarga. Jadi keluarga di sekitar 130 ribuan lebih keluarga yang akan kita data pada pendataan awal Reksosek ini. Terus alurnya sendiri bagaimana, Ya. Kak Agus? Alur dari pelaksanaan kegiatan Reksosek sendiri. Alur dari pelaksanaan Reksosek ini, jadi pertama kegiatan itu diawali dengan koordinasi. Jadi BPS kabupaten, kota, dan seluruh BPS itu melakukan koordinasi dimulai dari BPS RI ya, dari BPS RI dengan kementerian-kementerian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, itu dilakukan koordinasi dan rapat-rapat koordinasi. Kemudian di tingkat provinsi itu ada namanya Rakorda tingkat provinsi. Kemudian setelah turunan dari Rakorda tersebut ada yang namanya juga Rakordekap, rapat koordinasi kabupaten. Nah, setelah diadakannya koordinasi tersebut, maka selanjutnya setiap BPS kabupaten kota itu melakukan namanya persiapan. Di antaranya persiapan yang pertama kali adalah persiapan untuk pemenuhan petugas. Jadi kita adakan yang namanya rekrutmen petugas. Jadi rekrutmen petugas itu diadakan melalui baik itu online maupun dengan cara tatap muka juga, gitu kan kemarin. Selanjutnya setelah kita lakukan rekrutmen, kita lakukan juga pelatihan petugas, Mbak Im. Jadi petugas itu seluruhnya kita latih. Ada 729 petugas yang di Kabupaten Lahar ini. 552 PPL,
148 PML dan 29 Koseka. Nah, untuk yang PPL dan PML itu mitra semua ya. Untuk yang Koseka terdiri dari mitra 11 orang dan yang organik, pegawai organik BPS ada 18 orang. Nah, setelah selesai pelatihan maka kita pelaksanaan lapangan. Pelaksanaan lapangan nanti itu akan dilakukan secara door to door ke rumah-rumah mulai dari tanggal 15 Oktober sampai dengan tanggal 14 November. Itu Bung Baik. Koordinasi dengan pemerintah daerah sendiri bagaimana? Ya, koordinasi dengan pemerintah daerah sendiri itu sudah sangat baik dilakukan, baiknya di mana bisa dilihat dari dukungan-dukungan seperti sudah keluarnya surat edaran dari Bapak Bupati kita, Bapak Haji Ujang Esa, atas dukungan tentang pelaksanaan Reksosek ini. Kemudian video dukungan dari Bapak Bupati, kemudian dari Forkopimda seperti Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan dari OPD ada dari Kepala Dinas Sosial. Nah, kemudian salah satu dukungan juga maka ini akan diadakan adanya Rakorwil, rapat koordinasi wilayah, yang insya Allah akan kita laksanakan itu di tanggal 13 dan 14 Oktober ini. Kemudian juga tambahan dukungan dari pemerintah kabupaten seperti pemasangan spanduk atau baliho-baliho di setiap kantor OPD, kantor camat, kantor desa, dan titik-titik strategis yang ada di Kabupaten Lahad ini. Itu dukungannya dari pemerintah Kabupaten Bungkay. Oke. Sistem dari registrasi sosial ekonomi itu sendiri bagaimana? Sistemnya. Ya. Jadi akan menghasilkan tujuan akhir dari kegiatan Reksosek itu. Ini kan namanya registrasi ya. Registrasi awal. Itu tentunya ketika sudah melakukan registrasi, apa saja sih yang akan didapat dari kegiatan Reksosek itu sendiri, manfaat atau tujuan akhir gitu. Ya. Jadi nanti setelah pendataan awal ini, setelah selesai akan dilakukan pengolahan. Nah, dan di tahun 2023 nanti itu hasil dari pengolahan dan sudah diperingkatkan ya menurut baik statistik, yaitu ada yang namanya FKP, Forum Konsultasi Publik, atau sering kita sebut mungkin musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi seluruh penduduk yang ada di wilayah desa atau SRT tersebut akan diperingkatkan. Ya, akan mulai dari yang paling atas sampai ke bawah, Bung Baik. Jadi yang menentukannya nanti adalah seluruh aparatur desa. Jadi diserahkan kepada seluruh aparatur desa. Nah, kemudian hasil dari FKP tersebut, Bung Baim ya, nanti akan diserahkan ke hasil akhirnya ke Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menentukan kebijakan pemerintah program ya. Siap, ya. Itu nanti akan dijadikan dasar dalam program-program pemerintah. Siap. Baik itu program kemiskinan ataupun bantuan-bantuan itu akan di situ. Selain itu, selain perlindungan sosial juga nanti ada namanya pemberdayaan masyarakat juga. Ya. Dari perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat bukan sekedar diberi bantuan, tapi diberdayakan, dimajukan gitu ya. Apa saja yang akan dilakukan gitu. Oke, Kak Agus, terima kasih, sangat bermanfaat sekali. Mungkin ada satu kata yang bisa disampaikan, stating closed commitment, apa yang akan dilakukan bagi baik itu petugas maupun responden ketika menerima dari petugas pendataan itu sendiri. Ya, terima kasih Bung Baim. Jadi yang kami harapkan ya, baik itu dari petugas maupun responden, lakukanlah pendataan ya, sesuai dengan SOP ataupun sesuai dengan konsep dan definisi ya yang sudah diajarkan, dan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lahad agar menerima seluruh petugas pendataan Reksosek ini dengan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Itu baik. Terima kasih Kak Agus, di sela kesibukannya luar biasa sekali. Semoga memberikan manfaat bincang-bincang kita ini dan dapat menghasilkan data yang berkualitas menuju Indonesia yang sejahtera.